sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTB SDN 1 Sekolah, yang kami hormati teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan beberapa nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu diantaranya kenikmatan kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jenderal. Adapun yang sebelumnya angkatan 11. Namun sebelum acara dimulai, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan dilanjutkan sambutan dari kepala sekolah. Kemudian acara yang ketiga penyampaian pemahaman budaya positif di sekolah oleh CBP Angkatan 11, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Jendi SPD. Kemudian yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan pembacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan umum kitab tadi, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rawat SPD selaku Kepala Sekolah UPTB SDN 1 tersebut. Kepada beliau dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan kemampuan kita, termasuk kenikmatan kesehatan yang lain, sehingga pada hari ini 26 Agustus tahun 2024 bertepatan dengan hari Senin, kita dapat melaksanakan aktivitas tugas kita sebagaimana mestinya. Rekan-rekan guru UPTB SDN 1 yang saya banggakan, yang saya hormati, kita pada saat ini akan menyelenggarakan aksi nyata dari rekan kita yang masuk CPG 11 angkatan 11, merupakan kegiatan yang sangat positif dengan mengambil tema aksi nyata budaya positif. Rekan-rekan semua,
Budaya positif, budaya mungkin kita sudah maklum bersama, budaya adalah suatu kebiasaan yang setiap saat kita kerjakan atau anak-anak kerjakan. Positif adalah hal-hal yang sangat bermanfaat, yang sangat baik bagi kita semua. Sebelum budaya positif kita terapkan kepada anak-anak, marilah kita introspeksi diri dulu. Apakah budaya positif ini sudah bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ataukah masih belum dengan tuntas kita jalankan, ataukah baru sekian persen. Nah, dengan introspeksi diri terhadap diri kita mengenai budaya positif ini, insya Allah apabila kita menerapkan kepada anak-anak, itu tidak akan salah. Rekan-rekan yang saya hormati, Pak Janedi merupakan rekan kita dari unsur guru PTD SDN 1 Poskerep yang pertama masuk calon guru penggerak CGP. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi anak-anak, dan juga imbasnya bagi kita semua. Mengapa? Karena kegiatan di guru penggerak adalah sangat positif dan banyak mengambil hikmatnya, mengambil pengalamannya, ilmu-ilmu yang baru yang belum kita temui selama ini. Dengan meningkatnya pengetahuan kita di bidang ilmu, khususnya di dunia pendidikan, otomatis harapan kita semua adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Rekan-rekan semua, harapan dari saya selaku nakoda di SDN 1 Poskerep yang kita banggakan ini, harapannya adalah sekiranya rekan-rekan sudah ada kesempatan, maka ikuti jejak Pak Janedi, yaitu ikut bergabung di CGP, calon guru penggerak. Kalau sudah memiliki sertifikat calon guru penggerak, maka akan banyak fasilitas yang diterima oleh yang bersangkutan. Kemungkinan kedepannya nakoda di suatu lembaga sekolah ini juga dibutuhkan dari rekan guru yang sudah lulus guru penggeraknya. Dan di samping itu, di samping untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan, juga Pak Janedi bisa meningkatkan karirnya. Kemudahan-kemudahan karena sudah memiliki sertifikat guru penggerak, maka kemudahan itu akan segera datang, baik ke calon kepala sekolah ataupun ke prestasi-prestasi lainnya. Rekan-rekan semua, saya mengucapkan selamat mengikuti aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hasil, membawa berkah, dan hal-hal yang positif sesuai dengan temanya bagi kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat sekali lagi. Saya akhiri dengan topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah disampaikan Bapak Ketua, dan beliau mengajak kepada rekan-rekan agar mari ikut mengikuti jejak Pak Janedi untuk masuk dalam guru penggerak. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian
pemahaman budaya positif di sekolah sampaikan oleh Pak Janadi SPD selama CGP angkatan ke-11. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan atau bertatap muka berkumpul bersama dalam suatu acara pemahaman budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh saya. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru UPTD SDN 1 Kersokerep. Yang pertama saya akan memaparkan pemahaman budaya positif. Nanti kita apa yang kita terapkan nanti di sekolah kita, yang mana kita sudah menganut kepada bahwa kita murid itu sebagai apa? Ya, kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti diantaranya yang pertama itu disiplin. Nomor 1 ya, memotivasi perilaku manusia, ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya, keputusan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, ya, apa bu tadi? Kontrol, ya. Posisi kontrol, ya, jangan salah gitu ya. Dan segitiga restitusi. Ya, nanti jikalau ada yang kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan dan diulang kembali seperti itu. Next, Pak Fauzan, kita bahas dulu disiplin positif. Disiplin positif ini ya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mana mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya bahwa disiplin yang positif ya kebiasaan sehari-hari, misalkan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, di mana mereka itu akan kita tumbuhkan kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya, yang mana biasanya dia habis jajan, ya, terus ada bungkusnya, dia dengan seenaknya saja ya membuang sampahnya, bekas bungkusnya itu di sembarang tempat. Nah, dengan disiplin ini kita tumbuhkan mereka kesadarannya supaya dia membuang sampah pada tempatnya. Ya.
Disiplin diri ya dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian pun ataupun hukuman. Ya. Mereka itu tanpa ada tekanan, dia dengan sukarela ya membiasakan diri ya, untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa ada paksaan, suruhan ataupun hukuman atau teguran. Dia akan dengan sadar dengan sendirinya ketika dia harus jajan, mempunyai bungkus yang sudah tidak terpakai, baik plastik ataupun di sini kertas, ya dia itu akan dengan sendirinya dia membiasakan diri, disiplin, ya membuang sampah pada tempatnya. Karena di situ mereka akan merasa tanggung jawab ya atas kebersihan, kenyamanan di lingkungan sekolahnya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Ya, itu akan tersadar sendiri tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan. Biasanya guru itu akan menegur dan memberi semacam ancaman, awas loh kalau buang sampah sembarangan nanti beri sanksi, misalkan nanti push up ataupun nanti jongkok, lari dan sebagainya seperti itu. Tetapi dengan pemahaman, dengan disiplin kita beri nasihat dan sebagainya, itu akan tertumbuh sendiri. Mereka akan dengan sendirinya, dengan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan, ia akan membuang sampah pada tempatnya. Next, ada. Enam karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila yang mana sekarang yang terkandung dalam kurikulum Merdeka. Ya. Yang pertama, tentu saja masalah ketuhanan, keyakinan itu pasti akan dimiliki semua orang, semua manusia, termasuk siswa, bahwa kita harus menganut ya suatu ajaran keyakinan. Ya, tentu saja mayoritas di lingkungan kita, di sekolah kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menganut ajaran agama Islam. Tentu saja itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berakhlak mulia. Ya, dia setiap siswa itu melakukan ya di samping dia belajar, tentu saja dia selalu mengingat Tuhannya, mengingat Sang Pencipta dan mempunyai budi akhlak yang baik. Terus yang kedua, mandiri, di mana siswa mempunyai masalah itu bisa menyelesaikannya sendiri, ya tanpa ada suatu penuturan ataupun suatu tindakan. Mereka sepertinya bisa melakukan, misalkan ada salah pahaman sama temannya, namun ia memahami dari karakteristik teman sebayanya, ya, dia bisa menyelesaikan dari suatu kesalahpahaman tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu keberkebinekaan global, ya, di mana sangat beragam dalam suatu bangsa, ya khususnya di Indonesia itu beragam suku, ya, budaya. Nah,
di sini tidak membeda-bedakan ataupun apa yang namanya membedakan harta tahta ya seperti itu ataupun kulit ya, misalkan kayak bahasa, meskipun di sini ada guru kita dari bahasa Sunda ya, yaitu di Cikamurang pun juga kami di sini tidak membeda-bedakan ya, meskipun dia akan akan beradaptasi lah sesuai apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan pada siswa pun juga itu sama, ketika dia menemui dari anak-anak luar daerah, misalkan pindah ke sini, bergaul di sini, ikut sama orang tuanya, mereka itu bisa berbaur bersama, ya, tanpa ada perbedaan-perbedaan. Ya, meskipun misalkan warna kulit yang berbeda, ada yang putih, ada yang hitam, ya, itu mereka sama satu sekolah, ya, sama menuntut ilmu dan mendapatkan hak yang sama. Itu tanpa membeda-bedakan ras. Terus yang keempat yaitu bergotong royong. Dalam Indonesia, ya, bergotong royong itu sangat budaya sekali ya, untuk memperingatkan, mempermudah dengan cara bergotong royong suatu permasalahan atau suatu pekerjaan. Kalau dikerjakan dengan bersama-sama, itu akan terasa ringan. Ya, misalkan ada suatu kebersihan, tetapi ketika dilakukan bersama-sama itu akan terjaga dan cepat selesai untuk mengatasi masalah misalkan sampah yang berserakan. Jadi tidak satu dua anak saja, namun ketika kita berbersihan bersama-sama itu dengan jumlah banyak, maka akan terasa ringan dan cepat selesai. Dan di dalam warga pun juga itu sama, bergotong royong sudah menjadi budaya, khususnya kita berada di wilayah Indonesia. Dan yang kelima itu kreatif. Ya, kreatif ini siswa dapat memunculkan ide-ide. Kita sebagai pengajar, sebagai guru, ya, kita gali, ya, dari beberapa anak itu akan berbeda-beda kemampuan, ya, istilahnya di dalam anak itu mereka dia tidak bisa di bidang pelajaran matematika, belum tentu dia suka menggambar ataupun olahraganya bagus, baik, maka kita sebagai pendidik menggali potensi-potensi yang ada di dalam siswa. Kita tumbuhkan dan kreativitas mereka berbeda-beda. Mungkin dari beberapa siswa yang ada di kelas itu ada sesuatu yang terkubur, suatu potensi yang mana kita tidak mengetahui jikalau kita tidak menggali potensi-potensi siswa ataupun peserta didik yang kita ada. Terus bernalar kritis, kita ada suatu timbal balik jikalau kita dalam pengajaran ada anak yang bertanya, maka kita harus jelaskan dan luruskan ketika ada kurang yang paham dalam penjelasan kita, maka anak itu berani dia umpan balik kepada kita untuk bertanya tentang materi ataupun tugas-tugas yang dia kerjakan, maka dia akan bertanya dan berkenalan kepada kita sebagai pendidik.
kita sebagai fasilitator saja, anak yang bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dia peroleh. Next, Bapak Ujang. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ya kita harus punya angan-angan ataupun pandangan-pandangan bagaimana untuk tentu saja menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Maka disitulah suatu ada aturan. Ya. Aturan itu tentu saja dibuat oleh manusia untuk kepentingan kita sebagai manusia sendiri. Ya, dimana supaya akan lebih baik, supaya terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan, maka kita taati sebuah aturan. Ya, tentu saja ketika aturan tersebut kita langgar, maka ya kita kena hukuman apa yang sudah kita sepakati. Misalkan di dalam kelas, ya, kita mempunyai kesepakatan kelas. Ya. Misalkan datang tepat waktu, ya, terus tidak boleh nyontek, terus mengerjakan tugas tepat waktu, terus misalkan saling menghormati. Nah, di situ kesepakatan tersebut itu kita taati apa yang sudah kita laksanakan. Tentu saja ini akan terhindar dari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Tentu saja kita berada di lingkungan masyarakat pun juga, ketika sebuah budaya yang berbeda di satu tempat daerah dan tempat lainnya, di mana cara tutur kata, bahasa pun juga itu pengaruh, di mana biasanya orang yang berada di sebelah utara itu karena pinggir pantai, biasanya itu suaranya keras, ya. Tetapi keras itu bukan suatu dia marah ataupun benci, tapi dia itu memang istilahnya sudah kebiasaan budayanya seperti itu. Dibandingkan biasanya dari selatan, itu suasananya pun juga berbeda. Biasanya di sana seperti di Cikarang itu karena dekat dengan gunung, pegunungan ataupun bukit, di sana terlihat orangnya alim-alim lah. Seperti ada guru kita juga yang dari sana, ya dia perkataannya pun juga istilahnya lembut seperti itu. Ya, lemah lembut seperti itu. Tapi di sini pun juga seperti para diri juga di sini, meskipun dari orang utara ya, yang istilahnya cuacanya panas, tapi hatinya pun juga lembut. Ya, bukan istilahnya dia kasar dan sebagainya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Tuhan. Nah, itu motivasi yang akan diperoleh ketika kita melakukan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang baik, pasti itu akan dibalaskan baik juga. Dan sebaliknya ketika kita melakukan hal kejahatan atau keburukan, maka apa yang akan kita dapat, nanti kita akan jahat pula, akan buruk pula. Maka tanamlah suatu perilaku ataupun perbuatan yang baik kepada siapa saja,
Ya, nanti meskipun tidak dapat dari orang tersebut, tetapi Allah akan mengembalikan ataupun membalasnya dengan kebaikan dengan perantara orang lain, ataupun kita dengan agamanya nanti kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita selalu berbuat baik akan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi tiga perilaku manusia itu diantaranya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka kita ya untuk menghargai diri sendiri saja kadang-kala itu terlupakan. Contohnya dalam hal berpakaian, ya kita sebagai pendidik, ya sebagai kita guru, itu biasanya tanpa disadari ataupun terlewatkan dengan berpakaian. Misalnya kalau perempuan mungkin istilahnya kurang etis lah kalau dia memakai pakaian yang terlalu Ketat. feminim, yang ketat seperti itu ya Bu. Mungkin itu karena kita sebagai pendidik harus menempatkan diri lah supaya pandangan tersebut yang jelek itu tidak tertanam pada diri kita. Next pada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, ya diantaranya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, disitulah terdapat suatu keyakinan di mana antara guru dan murid saling bersepakat bersinergi. Ya. Jadi janganlah dianggap asing untuk siswa kita sebagai guru, maka kita anggap keluarga kita di sekolah kita, di kelas kita memiliki kesepakatan yang mana membuat kelas menjadi nyaman, ya, kelas menjadi asik, ya, jangan bete ketika suatu pengajaran materi dan umpan balik pada siswa, kita menjadi suatu umpan balik yang bagus, di mana mereka bisa mengembangkan potensi-potensinya, menunjukkan dari apa yang telah diajarkan oleh kita sebagai pendidik. Next, terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, di mana di situ suatu pernyataan ataupun kata-kata yang mana harus mudah diingat sekelas kita SD, ya suatu perkataan itu biasanya ada yang berbentuk terlalu global, ya. Tapi mereka kadang-kala lebih diingat itu dengan bahasa sehari-hari, ya, dengan apa yang biasanya itu yang tertera di buku saja, yang digunakan para pejabat juga, itu biasanya ya untuk perdebatan dengan kata-kata yang sangat universal. Kadang-kala itu bukan kelasnya, ya. Kita sebagai anak-anak tentu saja apa yang dimengerti oleh anak ketika kita menasihati, supaya apa? Supaya dia paham apa yang telah diajarkan, seperti itu. Next, di sini keyakinan kelas ini setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan apa itu? Melakukan
Ya, saling menghargai, merasa aman. Terus selalu bersikap positif. Terus apa itu? Senang. Terus hormat. Di antaranya terus bekerja. Nah, itu keyakinan kelas. Next, terus kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, bisakah mereka atau peserta didik kita melakukan tugas, mengerjakan tugas, namun ketika ada kesalahan, kita jangan langsung mengeksekusi bahwa ini istilahnya salah, kamu harus ini, kamu harus kurang beri sanksi. Namun kita beri pemahaman dulu, kita ikuti alurnya supaya dia mengerti. Barangkali dia belum paham ataupun jelas dari cara kita menugaskan tugas kepada mereka. Terus kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, ya, terus kasih sayang, terus dan rasa terima, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Terus tadi kasus, tadi next. Ibu Zakaria, guru wali kelas 9 yang sedang bingung menghadapi ujian salah satu murid kelasnya, ya, itu adalah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bahkan makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu, Ibu Zakaria apa yang akan melakukan? Menurut Anda ini bahwa ini adalah suatu studi kasus yang mana mengelola anak yang tidak istilahnya masalah sarapan, ya. Di situ kita contohkan pada anak-anak sebelum belajar dimulai usahakan untuk sarapan dulu supaya untuk bisa berkonsentrasi nanti pas kita belajar di kelas. Lanjut. Ya, lanjut terus. Next. Terus. Posisi kontrol restitusi. Ya. Posisi kontrol restitusi. Ya. Satu, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut. 5 posisi kontrol motivasi. Menghindari hukuman. Yang pertama, motivasi guru berbuat, ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah menghindari hukuman, ya. Terus pembuat rasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seperti itu. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah,
pembuat rasa bersalahnya, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Hasilnya apa? Untuk penghukum yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Membuat rasa bersalahnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Terus di situ kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti, juga marah-marah lagi, dampak pada muridnya yaitu mengulangi kesalahannya. Terus pembuat rasa bersalahnya, yaitu murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas, maafkan saya, merasa rendah diri. Nah, identitas berhasil sukses kontrol dari luar, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak itu pernah bantu. Ya. Terus dari hasilnya ketergantungan hasilnya itu. Terus murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dampak daripada murid itu lemah, tidak mandiri, yaitu ketergantungan. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Terus beberapa banyak binatang yang sangat harus diperoleh beberapa halaman yang harus saya tulis. Terus memberatkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Nah, kita sebagai manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, berbagai cara memperbaiki diri. Next. Posisi kontrol institusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari tadi kita berposisi sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, dari posisi kontrol institusi saat itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, segitiga restitusi. Ya, tahapan dari segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang terlambat sekolah, maka kita jangan langsung mengeksekusi. Ya, kita tanyakan kenapa dan mengapa, supaya apa? Kita mengembalikan kepercayaan dirinya dulu. Biasa kan dia takut karena dia terlambat masuk kelas misalkan. Ya, maka kita jangan langsung marah-marah ataupun yang gak jelas, akhirnya dia takut dan trauma. Maka yang kita inginkan dia itu supaya ada
suatu pengembalian rasa kepercayaan diri setelah apa yang dia perbuat itu tidak terjadi diulang kembali, sehingga untuk kedepannya dia tidak melakukan hal yang sama setelah ada suatu nasihat dan perlakuan kita sebagai pendidik. Menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada. Manusia sempurna kita pasti tidak menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Terus, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid ataupun anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas. Ideal itu seperti apa sih kamu menjadi anak? Seperti apa yang kamu rasakan? Kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Itu sekiranya dari pemahaman budaya positif. Sekarang silakan apa yang telah saya sampaikan, mari kita refleksi untuk kegiatan hari ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah tentang pemahaman budaya positif ini? Silakan dari Bapak ataupun Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian pemaparan dari Bapak Ojan ini cukup bagus, sangat jelas dari masing-masing poin. Kami betul-betul mendapatkan ilmu baru yang perlu kami terapkan dari aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Janedi. Kami ternyata memang masih betul-betul jauh dari apa yang diharapkan terhadap pembelajaran di sekolah kami. Tentunya kami akan melakukan perbaikan di beberapa sisi, terutama
terhadap siswa kita sebagai guru. Tentunya mungkin kita masih salah menerapkan dalam mendidik kepada peserta-peserta didik kita. Jadi mungkin karena kita belum tahu ya tentang ilmunya, dan setelah kami mendengarkan secara seksama, ternyata kami masih perlu banyak perbaikan. Terima kasih kepada Pak Dedi atas ilmu yang disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nadiri. Ya, itulah istilahnya kita memperlakukan murid itu sebagai istilahnya berpihak pada murid. Ya, apa yang ia inginkan kita layani seperti itu, bukan sikap keegoisan kita yang ditularkan. Ya, dari Ibu Ratna, Ibu Enda. Udah cukup. So, Bapak, Ibu Ratna. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aksi nyata yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, banyak sekali yang dapat saya pelajari ya, terutama di bagian guru sebagai posisi kontrol ya. Itu sangat bagus sekali. Dari kelima posisi kontrol yang tadi dijelaskan, memang guru sebaiknya menjadi manajer, tidak menghakimi, tidak sok pintar ya, tetapi membimbing anak untuk menemukan jati diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa tahu apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dan yang lain-lainnya seperti segitiga restitusi juga sangat baik, di mana kita tidak harus menghakimi anak atau siapapun ketika seseorang melakukan kesalahan. Terima kasih untuk pemaparannya, sangat jelas dan sangat memotivasi kita semua untuk bisa terus belajar menjadi guru yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Ratna, yang mana tentu saja tadi bahwa kita sebagai pendidik janganlah berotoriter, ya, tetapi kita sebagai pendidik melayani apa yang istilahnya siswa-siswa kita dibutuhkan. Kita gunakan fasilitas yang ada, di mana di sekolah kita memanfaatkan, di mana di sini sudah ada Chromebook, ya. Tentu saja ini Chromebook banyak sekali digunakannya. Diperlukan nanti untuk kelas 5 juga itu menggunakan Chromebook untuk melaksanakan AMPK, ya. Dan bisa juga di sini ada proyektor yang nanti masing-masing guru istilahnya bisa menggunakan ya proyektor ini dan Chromebook masing-masing kelas, ya, di mana kita akan menampilkan ya video-video, ya, kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, ya. Jangan terpaku misalkan di dalam kelas saja. Sekarang era digital, dunia digital sudah masuk, maka mau dan tidak mau kita harus mengikutinya supaya kita tidak berdiam di tempat. Ada lagi barangkali ada penambahan yang saya sampaikan, barangkali Pak Fauzan berdasarkan pemaparan tadi. Yang saya harapkan ketika kita
mendengarkan atau pemahaman dari saya, ada suatu penguatan, ada suatu peningkatan dan perubahan yang mana apa yang telah saya paparkan setidaknya ada suatu gambaran yang bisa merubah yang untuk meningkatkan khususnya di SD kita, yaitu SDN 1 Kloseker, supaya lebih meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar, yang mana nanti kita semua akan melaksanakan atau melakukan, ya, kita sebagai menjalani program pemerintah yaitu calon guru penggerak. Untuk itu kalau tidak ada sekiranya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Langsung Ya, demikian acara yang sudah berjalan pada siang hari ini mengenai tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Janedi selaku peserta CIP yang ke-11. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau sebagai masukan yang sangat berarti bagi kita, dan kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita mengalami peningkatan yang lebih maju lagi. Karena acara sudah selesai semuanya, tentunya nanti kita memasuki pada acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa. Ya, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan doa dipimpin oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala wa tabaraka wa ta'ala sadatil ashabi sayyidina rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan jari ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama jalla wa jalali wa jalla wa alihi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyid wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulhaya min jamil khairatil hayati wa ma'lumat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikh wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama sabaqna qabil karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Dengan ditutupnya pembacaan tadi berarti berakhir pula acara pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.